Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 329. Bahkan prestasi Liang Chengpeng pun tidak akan sehebat Dong Xuebing. Dong Xuebing memutuskan dalam hatinya. Dia harus mendapatkan prestasi kelas 1 lagi dalam beberapa bulan ini. Dia tidak sabar untuk mendapatkan pangkat kepala seksi jam 10 pagi. Upacara penghargaan dimulai. Dong Xuebing duduk di depan bersama pemimpin keamanan publik lainnya. Tidak hanya pimpinan keamanan publik kota yang hadir, bahkan pemimpin keamanan publik provinsi juga hadir. Bagaimanapun, ini adalah upacara penghargaan untuk penghargaan prestasi kelas 1, dan ini jarang terjadi. Sekitar 10 menit kemudian, pemimpin keamanan publik provinsi membantu Dong Xuebing memakai medali prestasi kelas 1, kedua, dan ketiga. Dia bahkan bercanda bahwa Dong Xuebing adalah orang pertama di Tiongkok yang mendapatkan ketiga penghargaan prestasi sekaligus. Setelah Dong Xuebing menyelesaikan pidato terima kasihnya, penonton bertepuk tangan. Dong Xuebing sangat gembira, karena dia telah mempertaruhkan nyawanya demi medali ini. Setelah upacara, banyak orang mendatangi Dong Xuebing untuk memberi selamat kepadanya. Xie Huilan, yang juga ada di sana, menghampirinya dan menepuk pundaknya. Jangan sombong dan terus bekerja keras. Dong Xuebing menjawab dengan hormat. Terima kasih, Wali Kota Xie. Saya akan terus melakukan yang terbaik. Haha, Xie Huilan tertawa. Saya akan menunggu untuk melihat penampilan Anda. Ada banyak orang di sekitar, dan Dong Xuebing tidak mengatakan apapun. Dia menggerutu dalam hatinya. Dengan hubungan kita, perlukah ada tanggapan birokrasi? Setelah itu, Dong Xuebing pergi menemui para pemimpin pemerintah provinsi dan kota. Setelah upacara, makan siang. Para pemimpin akan makan siang bersama ketika sebuah panggilan telepon mengganggu mereka. Seorang pemimpin dari Biro Keamanan Umum Provinsi sedang mengobrol dengan Qin Yong. Wakil Kepala Biro Qin Yong sebelumnya berasal dari Biro Keamanan Umum Provinsi, dan pemimpin tersebut adalah mantan atasannya. Setelah menerima panggilan telepon, wajah pemimpin itu berubah. Apa katamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Alarmnya tidak berbunyi. Oke, saya tahu. Segera kendalikan lokasi kejadian. Pemimpinnya sangat marah dan menutup telepon. Qin Yong tercengang. Direktur Huo pemimpin itu melambaikan tangannya dan pergi bersama anak buahnya. Liang Chengpeng, Liu Weiye, dan para pemimpin Biro Keamanan Umum Kabupaten lainnya saling bertukar pandang. Semua orang tahu sesuatu telah terjadi di provinsi. Dong Xuebing bertanya-tanya apa yang terjadi yang dapat membuat semua orang dari Biro Keamanan Umum Provinsi panik. Jailbreak lagi. Apakah beberapa kejahatan mengerikan terjadi? Sore harinya, Dong Xuebing kembali ke kantornya, dan teleponnya berdering. Halo, saya Dong Xuebing. Itu adalah Qin Yong. Saudara Dong, nyalakan TV dan tonton berita sore. Dong Xuebing terkejut, dan segera menyalakan TV dengan remote. Dong Xuebing jarang menyalakan TV di kantornya, dan dia mengganti beberapa saluran sampai dia mendapatkan berita provinsi. Berita tersebut menunjukkan museum provinsi dari luar. Ketika rekaman dialihkan ke bagian dalam museum, Dong Xuebing melihat etalase kaca pecah, dan artefak di dalamnya hilang. Dong Xuebing menyadari apa yang terjadi saat makan siang. Museum provinsi dibobol. Dong Xuebing bertanya melalui telepon. Kepala Qin, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan keamanan di museum provinsi? Bagaimana seseorang bisa masuk ke museum? Qin Yong menghela nafas. Bahkan museum istana di kota terlarang dibobol, apalagi museum provinsi. Dong Xuebing berpikir sejenak dan bertanya. Apakah penjahatnya sudah ditangkap? Saya baru saja menerima kabar tentang kejadian ini. Penjahatnya belum ditangkap, dan kami tidak yakin artefak apa yang telah dicuri. Saya mendengar pemimpin provinsi sangat marah. Hampir separuh pasukan kepolisian provinsi telah dikerahkan untuk menangkap pelakunya, dan mereka hanya punya waktu 3 hari untuk mengungkap kasus ini. Saya pikir artefak itu setidaknya merupakan peninggalan kelas 2. Qin Yong memiliki teman di Biro Keamanan Umum Provinsi dan dapat memperoleh informasi terkini. Tidak heran Direktur Huo segera pergi bersama anak buahnya. Ini adalah kasus besar. Pembobolan museum yang sukses. Ini seperti sebuah tamparan bagi para pemimpin provinsi.
Jika kasus ini berlarut-larut, pelakunya akan menyelundupkan relik tersebut keluar Tiongkok. Di Tiongkok, relik kelas 2 ke atas tidak dapat diperdagangkan. Inilah betapa berharganya relik-relik ini di Tiongkok. Penjahat ini berani. Dampak dari kasus ini sangat signifikan, dan bahkan berita CCTV pun memberitakannya. Seluruh negara sedang gempar, dan Provinsi Hebei menjadi sorotan. Ada yang memarahi, ada pula yang menuding. Pemerintah provinsi, khususnya Departemen Keamanan, mendapat tekanan yang sangat besar. Mereka mulai mencari di setiap rumah tangga untuk mencoba menemukan relik tersebut. Dong Suebing juga sangat prihatin dengan kejadian ini dan menghabiskan sepanjang sore membaca berita di internet. Sekitar pukul 15, masih belum ada kemajuan dalam kasus ini. Dong Suebing berhenti melihat berita dan tahu ini adalah kasus keamanan publik provinsi dan tidak ada hubungannya dengan dia. Sekalipun dia ingin membantu, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia akan mendapatkan pahala kelas 1. Tidak mudah untuk mendapatkan penghargaan kelas 1, dan dia bahkan mungkin tidak akan mendapatkannya meskipun dia berhasil menghancurkan sindikat narkoba. Balik Dong Suebing mulai membaca berkas kasus lama yang belum terpecahkan. Setelah 1 jam, Dong Suebing masih belum bisa menemukan kasus apapun yang bisa membuatnya mendapatkan penghargaan kelas 1. Dong Suebing menghela nafas. Sudahlah, masalah ini dapat dikesampingkan untuk sementara waktu, karena masa percobaannya akan berakhir dalam beberapa bulan. Dia masih punya banyak waktu untuk menunggu kesempatan. Dong Suebing mengangkat telepon dan menelepon Desa Huitian untuk meminta mereka mengirimkan beberapa berkas kasus melalui faks. Dia akan menangani semua kasus di Desa Huitian dan meningkatkan tingkat kejahatan. Dering telepon Dong Suebing berdering lagi. Itu adalah Liang Chengpeng. Ketua Dong, datanglah ke kantorku sekarang. Esensi ini tertanam kuat di jantung Novuro Isen ya Pak. Dong Suebing segera naik ke kantor Liang Chengpeng. Tok Dong Suebing memasuki kantor dan melihat Liang Chengpeng di mejanya. Ketua Liang, apakah kamu mencariku? Liang Chengpeng sedang menggosok bagian tengah alisnya. Silahkan duduk. Dia meletakkan beberapa dokumen di mejanya dan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang kasus Museum Provinsi? Ya, bagaimana mungkin Dong Suebing tidak mengetahui hal ini? Hampir seluruh bangsa mengetahui kejadian ini. Liang Chengpeng mengangguk dan mendorong dokumen ke arah Dong Suebing. Lihatlah ini. Ini Dong Suebing berdiri dan mengambil dokumen itu dari Liang Chengpeng. Dokumen tersebut hanya berupa gambar dengan beberapa keterangan. Setelan giok Liu Shen dijahit dengan benang emas. Ia digali di Kabupaten Mencheng, Provinsi Hebei, dari makam Adipati Zhongshan. Ini adalah setelan batu giok paling awal dan bermutu tinggi yang digali. Setelan tersebut terdiri dari 2.498 keping batu giok yang dijahit dengan benang emas seberat 1.100 gram dan panjangnya 1,88 meter. Mata Dong Suebing hampir keluar. Setelan giok dijahit dengan benang emas. Harta nasional. Liang Chengpeng terkejut. Dia tidak tahu Dong Suebing begitu berpengetahuan tentang barang antik. Ya, ini adalah harta nasional, dan merupakan salah satu harta nasional tertinggi di Tiongkok. Dong Suebing adalah pemilik bisnis barang antik, dan dapat dengan mudah mengenali relik tersebut. Peninggalan budaya kelas 1 bukanlah barang antik yang paling berharga, sedangkan harta nasional memiliki kualitas yang lebih tinggi dari kelas 1 dan merupakan tingkat teratas. Setelan giok Liu Shen yang dijahit dengan benang emas adalah peninggalan Tiongkok yang paling berharga. Nilai dari jas giok ini bahkan tidak dapat ditentukan dengan uang. Ini adalah peninggalan budaya paling berharga di Hebei. Dong Suebing tahu apa yang terjadi. Setelan giok Liu Shen yang dijahit dengan benang emas dicuri. Liang Chengpeng menghela nafas dan mengangguk. Ada peninggalan berharga lainnya yang dicuri bersama dengan jade suite. Gambar dan informasi peninggalan lain yang dicuri juga ada di dalam dokumen. Dong Suebing dengan cepat membalik halamannya dan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Barang-barang yang dicuri semuanya adalah peninggalan yang tak ternilai harganya, kata Liang Chengpeng. Seharusnya kasus ini dilakukan oleh sekelompok penjahat dan direncanakan dengan baik. Para petinggi menduga pencurian ini direncanakan setidaknya 1 tahun yang lalu. Mereka telah menyusup ke dalam museum, menghindari penjaga, polisi, mengeksploitasi sistem keamanan, dan tidak meninggalkan petunjuk apapun.
Pencurian itu baru diketahui ketika petugas kebersihan mulai bekerja di pagi hari. Dong Suebing tidak mengerti mengapa kepala Liang memberitahunya tentang kasus ini. Liang Chengpeng memandang Dong Suebing. Pemerintah provinsi telah memerintahkan seluruh kabupaten untuk mendukung keamanan umum provinsi untuk menyelesaikan kasus ini. Xiao Dong, kasus ini akan diserahkan padamu. Liang Chengpeng hanya mengikuti perintah pemerintah provinsi. Setelah 1 malam, para penjahat seharusnya meninggalkan provinsi Hebei. Bahkan jika mereka masih bersembunyi di provinsi, mereka tidak akan datang ke Kabupaten Yantai. Namun pemeriksaan yang diperlukan di persimpangan utama dan tol tetap harus dilakukan. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing menerima tugas penting dari biro. Ya Pak, aku akan melakukan yang terbaik. Liang Chengpeng mengangguk dan memberinya sisa dokumen. Ini adalah rincian kasusnya. Periksalah dan beritahu saya jika Anda menemukan petunjuk apapun. Dong Suebing mengambil dokumen itu dan mulai membaca. Liang Chengpeng tidak berniat menyelesaikan kasus ini, karena hal itu tidak mungkin. Dia hanya membutuhkan Dong Suebing untuk melakukan apa yang diminta oleh para petinggi. Namun, Dong Suebing tidak berpikir seperti ini. Dia tidak punya wewenang untuk melakukan penyidikan atas kasus ini. Namun sekarang, dia ditunjuk oleh Kepala Liang untuk melakukan penyelidikan di Kabupaten Yantai. Dong Suebing ingin mendapatkan kembali peninggalan nasional untuk negaranya. Peninggalan nasional ini tidak boleh diselundupkan ke luar negeri. Ini juga merupakan kesempatan baginya untuk mendulang poin politik. Jika dia dapat memulihkan reliknya, dia akan mendapatkan pahala kelas 1 lagi. Ini adalah kesempatan saya. Apakah saya bisa menjadi kepala seksi akan bergantung pada kasus ini. Sebelum hari berakhir, Dong Suebing mulai menelepon untuk memberikan tugas. Petugas lalu lintas dikirim untuk memasang penghalang jalan di persimpangan utama, dan dia juga menelepon wakil ketua tim Feng untuk memintanya menyelidiki kasus ini. Dong Suebing tidak bertanggung jawab atas departemen ini, tetapi dia diberi wewenang oleh Kepala Liang. Dia dapat memerintahkan petugas berkeliling, dan bahkan Hui Guo dan Zhao Jingsong tidak berani melawannya. Pembobolan museum provinsi adalah fokus seluruh bangsa. Tidak ada yang berani membuat masalah saat ini. Pencarian para penjahat dimulai. Dong Suebing tidak berhenti bekerja setelah dia kembali ke rumah. Dia mempelajari berkas kasus itu lagi. Dia tahu bahwa para penjahat tidak akan bersembunyi di Kabupaten Yantai atau lewat di sini. Namun Dong Suebing masih bertekad untuk menangkap mereka. Bahkan jika dia harus pergi ke kabupaten atau kota lain, dia harus mendapatkannya. Keesokan harinya, stasiun TV mengumumkan daftar relik yang dicuri. Keempat benda tersebut berada di atas peninggalan budaya kelas 2. Harta nasional, setelan giok Liu Shen yang dijahit dengan benang emas, adalah salah satu barang yang dicuri. Hal ini menimbulkan keributan karena peninggalan ini adalah bagian penting dari sejarah Tiongkok. Ini adalah salah satu setelan batu giok utuh-utuh yang paling awal digali. Ini lebih berharga daripada sebagian besar harta nasional lainnya. Itu dicuri dari Museum Hebei. Ibu Dong Suebing yang pertama menelepon. Xiao Bing, kudengar museum provinsi dibobol. Apakah para penjahatnya ditangkap? Jawab Dong Suebing. Belum. Keamanan publik provinsi sedang menyelidiki kasus ini, dan mereka harus segera ditangkap. Orang-orang ini adalah. Luan Xiaoping menghela napas, terlalu banyak. Bukan hanya Ibu Dong Suebing yang prihatin dengan kasus ini. Pembahasan mengenai kasus ini terdapat di surat kabar, berita dan internet. Bahkan ketika Dong Suebing sedang berada di persimpangan lalu lintas, dia mendengar banyak orang marah atas kasus ini. Ketika peninggalan budaya kelas 1 dan kelas 2 dicuri dari Beijing, terjadi keributan. Kali ini, harta nasional yang dicuri. Setelah tiba di Biro Keamanan Umum Kabupaten, Dong Suebing terus memantau situasi. Suatu hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, batas waktu 3 hari yang ditetapkan Biro Keamanan Umum Provinsi telah habis, namun relik yang dicuri tidak dapat ditemukan. Tidak ada petunjuk baru juga. Dari rekaman CCTV museum, polisi mengetahui model mobil tersangka. Itu adalah mobil Brilliance berwarna putih, dan plat nomornya ditutupi oleh CD. Polisi berhasil melacak kendaraan tersebut, namun pemiliknya telah melaporkan mobilnya dicuri lebih dari 6 bulan lalu. Itu adalah kendaraan curian, dan petunjuknya berakhir di situ. Tidak ada saksi, sidik jari, atau petunjuk lainnya. Untuk menenangkan masyarakat,
pemerintah provinsi memecat beberapa pemimpin, salah satunya adalah mantan sekretaris Partai Kabupaten Yantai, Chang Lei. Setelah dia dipaksa mundur, dia dipindahkan ke administrasi warisan budaya provinsi. Pada akhirnya, dia menjadi kambing hitam dan dipecat bersama beberapa pimpinan lain dari departemen itu. Siang, Liang Chengpeng memanggil Dong Suebing ke kantornya. Kepala Dong, Keamanan Publik Provinsi akan melakukan penyelidikan bersama dengan Provinsi Shanxi mengenai kasus ini, dan kabupaten kami dapat bersantai dalam pemeriksaan tersebut. Dari sedikit petunjuk, mobil Brilliance telah muncul di Shanbei, dan mereka seharusnya melarikan diri ke Shanxi. Mereka tidak boleh muncul lagi di Provinsi Hebei. Kepolisian di wilayah kami kekurangan sumber daya manusia dan tidak mampu menyia-nyiakan sumber daya kami untuk menangani kasus ini. Makanya kami akan membubarkan tim investigasi sementara. Dong Suebing memahami situasi di kabupaten tersebut, tetapi dia tidak mau menyerah. Liang Chengpeng melihat ke arah Dong Suebing dan berkata, "Saya dengar Anda belum pulih sepenuhnya, karena tekanan mental yang mendalam, bukan? Terima kasih atas perhatian Anda." Dong Suebing melanjutkan, "Saya baik-baik saja sekarang." Liang Chengpeng menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Dong Suebing. "Kamu selalu membiarkan orang mengkhawatirkanmu. Jika saya tahu Anda belum pulih sepenuhnya, saya tidak akan menugaskan Anda untuk memimpin tim investigasi ini. Aku akan memberimu libur seminggu untuk beristirahat di rumah." "Berhentilah bersikap tegang." Dong Suebing tersenyum dan berkata, "Kepala Liang, saya baik-baik saja. Ini adalah perintah. Istirahat itu penting. Keamanan publik masih membutuhkan Anda." Dong Suebing tidak membantah kepala Liang, dan menjawab dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Ketua Liang." Dong Suebing adalah bawahan yang cakap dan masih banyak kasus yang belum terselesaikan di biro. Mengapa Liang Chengpeng masih memintanya mengambil cuti 1 minggu? Kemarin, ketika Liang Chengpeng pergi ke pemerintah kabupaten untuk rapat, Sekretaris Hu menyampaikan tentang kondisi medis Dong Suebing kepadanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Dong Suebing tidak boleh gelisah atau menghadapi terlalu banyak tekanan. Meski ucapannya biasa saja, Liang Chengpeng tahu itu adalah pesan dari wali kota Xie. Jika tidak, Sekretaris Hu tidak akan menyebutkan hal ini. Itu sebabnya Liang Chengpeng memutuskan untuk membiarkan Dong Suebing mengambil istirahat seminggu lagi, dan tidak akan memberikan tugas berbahaya kepadanya. Liang Chengpeng adalah salah satu anak buah Xiang Daofa, tapi dia tidak ingin melawan wali kota Xie. Ini adalah politik. Selama tidak merugikan sepenuhnya, atau menyangkut kepentingan, pejabat pemerintah akan saling mengalah. Tentu saja Liang Chengpeng juga tidak berani melawan wali kota Xie, karena Xie Huilan masih dianggap atasannya. Kembali ke kantor, Dong Suebing mengusap pelipisnya. "Beberapa bulan terakhir ini, saya tidak melakukan pekerjaan apapun, dan saya harus mengambil cuti seminggu lagi." Dong Suebing ingin mengatakan bahwa dia tidak lemah dan dapat melakukan pekerjaan apapun. Namun kepala suku Liang mengkhawatirkan kesehatannya dan dia akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih jika bersikeras untuk bekerja. Kasus pembobolan museum ini masih belum terselesaikan dan dia harus istirahat lagi. Kapan dia bisa mendapatkan pahala kelas 1 lainnya? Kapan dia bisa dipromosikan menjadi kepala seksi? Dong Suebing bukanlah orang yang mudah menyerah. Lebih lanjut, dia bertekad menyelesaikan kasus ini. Investigasi harus dilanjutkan. Lagi pula, aku tidak resmi libur hari ini. Dong Suebing tidak memiliki harapan besar untuk menyelesaikan kasus ini, tetapi dia menemukan sesuatu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.